Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu soal STIS Matematika tahun 2017. Kita mulai dari soal nomor 31. Terdapat 4 jenis barang dengan harga terendah 120.000 dan harga tertinggi 400.000. Rata-rata harga keempat barang tersebut yang mungkin adalah, oke, kita pahami dulu ya. Jadi ada sebuah data, dengan data itu paling rendah 120.000, kemudian paling tinggi itu adalah 400.000. Rata-rata keempat barang tersebut yang mungkin. Oke, untuk mencari rata-rata itu kan kita tambahkan semua bilangan-bilangan ini dibagi dengan banyaknya ya, yaitu sebanyak 4. Kita lihat kemungkinan barang yang belum diketahui ini, data yang belum diketahui ini, itu adalah antara 120.000 dan 400.000. Dan mungkin juga yang belum diketahui ini juga bernilai sama dengan yang terkecil dan yang terbesar. Kenapa bisa seperti itu? Kalaupun saya buat di sini 120.000, tetap data yang terkecil itu adalah 120.000 juga. Walaupun saya buat di sini 120.000-nya ada 3 ya. Jadi kita anggap paling rendah. Jadi nilai rata-rata itu rentangnya antara rata-rata yang terendah dan antara rata-rata yang terbesar ya. Oke, kalau kita anggap rata-ratanya rendah, yang paling rendah itu sewaktu 120.000 ya. Kita tambahkan aja 120.000 ini sebanyak 3 kali, atau bisa kita buat 3 kali 120.000 ya. Kemudian ditambah 400.000 dibagi dengan banyak angkanya. Angkanya itu sebanyak 4. Satu lagi, kita anggap yang data belum diketahui ini adalah tertinggi. Jadi 120.000 ditambah 3 kali 400.000 ya, dibagi dengan banyak datanya itu adalah 4. Oke, ini 3 kali 120, 360 ya. 360 tambah 400 itu adalah 760 dibagi dengan 4. Ini 120, ini 1.200 tambah 120 adalah 1.320 ya, 1.320.000 dibagi dengan 4. Oke, kita lihat rentangnya ini 76 ya. 76 kalau dibagi dengan 4, 14339 ya. Berarti ini 190.000. Kemudian kalau ini 1.320 dibagi 4, 3, 12, 1, 2, 3 ya. 3, 12 berarti 330. Jadi rata-ratanya itu antara 190.000 dan 330. Artinya nggak boleh, kalau di luar ini itu bukan rata-ratanya ya. Oke, ini salah. Kemudian 335 ini juga salah ya. 325 yang mungkin ya. Jadi jawabannya itu adalah C ya. Ini salah, yang D dan E juga salah. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Limit X menuju tak hingga 2 tambah 2 per 2 tambah 2 per 2 tambah 2 per X sama dengan. Oke, limitnya ini soal ini kita sederhanakan dulu ya. Jadi kita mulai dari yang ini ya. Kita sederhanakan dulu. Kalau yang ini berarti
operasi aljabar ya, pecahan. Itu kita kalikan kembali aja, itu jadinya adalah 2x tambah 2 per x. Oke, ini pembagian pecahan 2 per pecahan yang ini itu kan dibalik ya, jadi ini dibalik, yang ini jadi atas, 2x tambah 2 di bawah, setelah itu x nya kalikan kedua. Jadi kalau kita sederhanakan, ini jadinya adalah limit x menuju tak hingga 2 tambah 2 per 2 tambah 2x ya, setelah kita kalikan per 2x tambah 2. Oke, kita sederhanakan lagi, limit x menuju tak hingga, ini kita kalikan kemari ya, di 2 tambah 2 per, ini kali kemari berarti 4x tambah 4, ini kali kemari, kemudian ditambah 2x nya ini per penyebutnya sama. Oke, kita lihat nih pembagian pecahan, berarti ini dibalik, pecahan ini dibalik, 2 ini jadi ke atas ya, jadi kita kalikan 2 ini kemari ya. Jadi limit x menuju tak hingga 2 tambah, kalau kita kalikan berarti 4x tambah 4 ya, ini kita kalikan kemari per penyebutnya, kita gabungkan saja ini ya, 4x 2x berarti 6x tambah dengan 4. Oke, ini kita sederhanakan lagi, ini kali kemari, limit x menuju tak hingga berarti 12x tambah 8 tambah 4x tambah 4 per penyebutnya sama. Oke, kita sederhanakan lagi ya. Kalau sudah memahami, ini bisa dipersingkat sebenarnya. Berarti 16x tambah dengan 12 per 6x tambah 4. Oke, limit tak hingga bentuk pecahan seperti ini, kalau dia berderajat sama, itu tinggal ambil koefisiennya saja ya. Jadi bentuknya seperti ini, limit x menuju tak hingga dari fungsi fx per gx ini berpangkat m, kita misalkan. Kalau pangkatnya sama, jawabannya itu adalah ambil koefisien ya, pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi. Jadi kita lihat di sini. Ini ya. Berderajat 1, 16 per 6. 16 per 6. Sama-sama kita bagi 2 adalah 8 per 3. Jadi jawabannya itu adalah C ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya, soal nomor 33 ya. Limit x menuju 0, akar dari 1 kurang x kurang 1 per 1 kurang akar pangkat 3 dari 1 kurang x sama dengan. Oke, ini ada banyak cara ya. Kita lihat di sini, ini akar ya. Ini akar pangkat 3, ini akar pangkat 2. Persekutuannya itu adalah 2 dan 3 adalah 6. Jadi kalau itu yang kita misalkan adalah yang persekutuannya tadi ya. Ini kita misalkan adalah P. Kita gunakan dengan cara pemisalan. Atau kita buat aja ke dalam bentuk pangkat ya.
bentuk pangkat ini jadinya adalah pangkat 1/6. Sekarang kita kuadratkan ini. Kalau saya kuadratkan ini dikuadratkan 1/6 kali 2 itu akan menjadi 1/3 ya, atau akar pangkat 3. Kalau yang ini kita pangkatkan 3, 1/6 kali 3 itu 1/2. 1/2 ini pangkat 3. 1/2 jadi 1 kurang X ini adalah P pangkat 3. Oke, jadi sekarang kita ganti soal ini menjadi limit X menuju, bukan X ya, tapi kita udah menggunakan huruf V. P. Di sini kita gunakan P. Nah, di sini 0, kita ganti X ini 0. Kalau seandainya X ini saya ganti 0, ini mengakibatkan adalah 0, ini kita anggap 0, ini akibatnya 1 kurang 0, jadi 1 ya, 1 pangkat berapapun itu tetap 1, jadi ini menjadi 1. Soal ini berarti berubah ya, akar pangkat 2 ini menjadi P pangkat 3 kurang dengan 1 per 1 kurang P pangkat 2 ya. Ini sama dengan, nah soal seperti ini kan gampang menyelesaikannya, bisa kita faktorkan, bisa juga kita turunkan ya. Kita turunkan ini 3P kuadrat ya. Coba kita lihat, ini 3P kuadrat, kemudian ini min 2P. Min 2P kita masukkan P nya 1, ini jadi 3 per min 2 ya. Udah dapat jawabannya, tapi kita gunakan cara pemfaktoran saja. Oke, kalau memfaktorkan seperti ini kita faktorkan dulu yang bawah ya, yang lebih gampang, yaitu 1 kurang P 1 tambah P. Kemudian yang ini kalau kita faktorkan, ini kita gunakan rumus yang seperti ini. Kalau A pangkat 3 kurang B pangkat 3 ini sama juga dengan A kurang B. Kemudian di sini A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat ya. Jadi kalau kita gunakan rumus ini, pertama kita kurangkan, berarti jadinya P kurang 1, kemudian A kuadrat berarti P kuadrat, kemudian tambah AB berarti tambah P ya, kemudian tambah 1. Ini kita coret ya, P kurang 1 dengan 1 kurang P, ini bisa kita coret, ini menghasilkan minus ya, sisanya adalah minus. Oke, sekarang ganti ini dengan 1 P nya, 1, kemudian ini 1 ya, sehingga didapat itu hasilnya adalah 3 ya, min 3 per 2 ya, 3 per 2, jadi jawabannya itu adalah E ya. Oke, sekarang kita gunakan cara yang kedua. Cara kedua itu adalah dengan cara turunan ya. Dengan cara turunan kita buat ini menjadi bentuk pangkat pecahan. Jadi 1 kurang X pangkat setengah per 1 kurang X pangkat 1/3 sama dengan, oke kita turunkan setengahnya kemari ya, berarti setengah 1 kurang X pangkat setengah kurang 1, turunan dari min 1 itu adalah 0 ya. Kemudian turunan seperti ini, turunan
dari rantai seperti ini atau komposisi, turunkan yang dalam ini kita turunkan, letakkan di luar. Jadi turunan dari min X itu adalah min 1 per ini turunan dari 1 0, kemudian di sini min turunan sepertiga ya, sepertiga 1 kurang X pangkat sepertiga kurang 1 dikali dengan min 1. Kita sederhanakan atau kita substitusikan aja langsung angka nolnya ya. Jadi kalau kita masukkan ini ganti 0, ini juga ganti 0, 1 pangkat berapapun akan tetap 1 ya. Setengah kali min 1 per min sepertiga ini kali dengan 1 ya. 1 pangkat berapapun tetap 1 min 1. Nah, ini berarti pembagian pecahan dibalik ya. Jadi 3 di atas. Jadi sama juga dengan min 3 per 2. Ini kan bisa dicoret ya. Jadi jawabannya itu adalah E. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Oh, ini cara pertama tadi ya. Kita lanjut yang berikutnya. Limit X menuju 2, X kuadrat kurang 5X kurang 6 sin 2X kurang 2 per X kuadrat kurang X kurang 2. Oke, ini limit trigonometri. Kita faktorkan dulu ya. Kalau ada bentuk seperti ini kita faktorkan. Kalau difaktorkan adalah X kurang berapa itu? 6 berarti 3 2 ya. Di sini min 5 berarti nggak mungkin. Di sini adalah 6 1 min 5 berarti di sini positif 1. Kemudian sin 2X kurang 2 per faktorkan juga ini ya. Ini 2 dan 1 minus berarti di sini harus positif. Oke, kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan. Ini bisa kita coret ya. Nah, ini min 1 ya. Kemudian ini nilainya adalah berapa? Kita lihat bentuk limit seperti ini. Kalau ada limit X menuju K dari sin A X kurang K per X kurang K, ini menghasilkan jawabannya adalah A ya. Jadi ambil yang ada di sini saja. Atau kalau misalnya saya buat seperti ini, di sini adalah B, ini adalah A per B. Nah, dari sini terlihat jelas bahwa ini adalah nilainya 2. Jadi kalau kita buat ini, masukkan saja 2-nya, jadi 2 kurang 6 dikali dengan 2 ya. Ini min 4 kali 2 adalah min 8. Jadi jawabannya itu adalah A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Jika integral batas bawah 1 batas 2 1 kurang 2 fx dx sama dengan 5 dan integral batas bawah 2 batas atas dengan 4 fx kurang x per 2 dx sama dengan 6, maka integral ini adalah. Oke, kita lihat dulu batas-batasnya ini. Kalau kita lihat ini saling menyambung ya. Ini saling menyambung dan ini di awal
dan di akhir itu sama juga dengan pertanyaannya. Berarti kan ini dijumlahkan ya, sifat integral, salah satu sifat integral. Jadi ini dijumlahkan, cuman hanya saja yang diintegralkannya tidak sama. Jadi ini harus kita sederhanakan dulu ya. Oke, kita sederhanakan yang ini dulu. Ini kalau kita integralkan, integral dari 1 itu adalah X ya. Batas bawahnya 1 dan 2 kurang 2 integral 1, 2 fx dx ini sama dengan 5. Oke, ini integralnya masukkan 2, masukkan 1 ya. Masukkan 2 ke X, masukkan 1 ke X, jadi 2 kurang 1 kurang 2 sama dengan 5. Ini adalah 1. Untuk mendapatkan yang ini, kita pindahkan aja ke kanan. Jadi 1 ini tetap kurang 5 sama dengan 2 integral 1, 2 fx dx ya. Ini adalah min 4. Min 4 ini kita coret ya. Ini min 4. Coret saja dengan ini, berarti ini min 2 ya. Jadi min 2 sama juga dengan 1, 2 fx dx. Oke, sekarang kita sederhanakan yang ini. Ini kita sederhanakan. Jadi integral 24 fx dx kurang integral dari ini ya. Integral dari ini adalah integral x itu adalah setengah ya. Setengah x kuadrat, karena di sini ada 2 1/2. Kita buat 1/2 dengan batasnya itu adalah 2 dan 4. Ini sama juga dengan 6. 24 fx dx kurang, ini 1/4 ya, masukkan 4, berarti jadi 1/4 kali 4 kuadrat kurang sama dengan 6. 16 bagi 4 itu adalah 4 kurang 1 ya, berarti 3. Ini masih tetap sama. Oke, berarti 2 dan 4 fx dx x dx ini sama juga dengan 9 ya. Kita pindahkan ke kanan. Oke, baru kita buat ke ini ya. Kita jumlahkan saja ini. Kalau kita jumlahkan ini menjadi integral, ini kita tambahkan integral 1, 2 fx dx tambah integral 2, 4 fx dx ini sama dengan min 2 tambah 9 ya. Jadi sama dengan 7. Artinya kalau yang ini adalah 7 ya. Ini kalau digabungkan ini dengan ini, itu adalah integral 1 sampai 4 fx dx ini sama dengan 7. Nah, baru kita lanjut kemari. Integralnya ini 7 ini 7 ditambah integral 1 sampai 4 dari 1. Integral 1 ini adalah x. Langsung saja kita buat. 1, 4. Berarti 7 tambah 4 kurang 1 ya. Berarti jawabannya adalah 10 ya. Jadi jawabannya itu adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Umur
Umur Anto 4 tahun lebih tua dari umur Budi. Berarti bisa kita buat Anto itu sama dengan Budi ditambah 4 ya. Pada saat ini umur Budi 2 kali lipat umur Cici. 2 kali lipat umur Cici. 3 tahun yang lalu umur Cici setengah dari umur Desi. Umur Cici 3 tahun yang lalu kurang 3 ya, sama dengan setengah dari umur Desi. 2 tahun lagi Budi dan Desi akan menikah. Pada saat itu umur Anto 30 tahun. Selisih umur Desi dan umur Budi saat menikah nanti adalah. Oke, jadi sebagai pedomannya di sini ya. Anto 30 tahun. Anto itu 2 tahun yang akan datang ya. Ini 30 tahun. Berarti kalau gitu sekarang si Anto itu adalah kurang 2 ya. Berarti 28 tahun. Oke, kalau Antonya 28 tahun, dari sini kita dapatkan ini ganti dengan 28 ya. Berarti B itu sama juga dengan 28 kurang 4. Berarti Budinya 24 tahun. Nah, B sama dengan 2C itu sama, artinya adalah C setengah B. Berarti dari sini kita dapatkan lagi C itu setengah dari B. Setengah dari 24, 12 ya. Nah, C-nya 12 ganti di sini dengan 12. Jadi 12 kurang 3. 12 kurang 3 sama dengan setengah D kurang 3. 12 kurang 3 itu adalah 9. 9, 2 kali ke 9 ya. 18 kurang D kurang 3. 3 kemarin berarti dapat D itu adalah 21. Oke, selisih Desi dan Budi ya. Selisih Desi dan Budi. Desi ini Desi. Kemudian Budi adalah ini. Selisihnya adalah 24 kurang 21 ya. Berarti 3 tahun selisihnya. Selisih 24 kurang 21, 3 tahun. Oke, kita lihat yang selisih 3 tahun ya. 4 tahun lebih tua, ini salah ya. 2 tahun lebih tua juga salah. Budi Desi sama, usianya salah. 5 tahun juga salah. 3 tahun lebih muda dari Budi. Oke ya, pas berarti jawabannya E. Oke, demikian saja pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.